Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Bukan salah motor Yamaha, Alex Rins temukan solusi usai MotoGP Portugal. Pembalap Yamaha, Alex Rins mengaku mulai menyadari bahwa dia membutuhkan hal berbeda dengan rekan setimnya. Alex Rins mengawali balapan musim ini dengan posisi 16 di MotoGP Qatar 2024. Ex-pembalap Suzuki itu lantas berhasil meraih posisi ke-13 di MotoGP Portugal pada seri berikutnya. Meski akhirnya mendapatkan poin di MotoGP Portugal, Alex Rins rupanya merasa belum cukup puas. Pembalap Yamaha itu mengakui bahwa dua balapan awal MotoGP itu tak sesuai harapannya. Dua balapan ini, Qatar, Portimao tidak berjalan seperti yang saya harapkan, tutur Rins. Rins lantas menuturkan bahwa dia dan timnya butuh bekerja sendiri lebih banyak lagi. Ia juga menyadari bahwa kini dirinya butuh setup yang berbeda dengan rekan setimnya, Fabio Quartararo. Kami harus lebih banyak bekerja sendiri. Maksud saya, hingga saat ini, kurang lebih kami melakukan sedikit perubahan pada motor, tetapi fokus pada setup yang digunakan Fabio. Setelah balapan ini, saya menyadari bahwa saya harus melakukan sesuatu yang berbeda pada motor, karena, di Portimao, saya mengalami masalah yang sama dengan balapan di Qatar. Saya sangat kesulitan dengan bagian depan setelah melepaskan rem dan menginjak gas. Saya kesulitan untuk berbelok. Saya tidak bisa melakukan sudut kemiringannya. Rins pun mengaku sudah mencoba mengubah cara berkendaranya di tengah balapan, tapi itu belum cukup. Di tengah balapan, saya mencoba mengubah gaya berkendara saya di atas motor. Untuk melihat apakah saya bisa memuat bagian depan lebih banyak. Tapi ternyata tidak cukup, jadi sepertinya kami membutuhkan lebih banyak beban di bagian depan untuk membuat motor berbelok. Karena itu, ia merasa bahwa solusi terbaik saat ini adalah fokus pada setup yang sesuai dengan dirinya ketimbang mengikuti rekan setimnya. Mungkin kami harus lebih fokus pada settingan motor ketimbang suku cadang baru, karena saya tidak terlalu senang, katanya. Ini bukan salah tim, bukan salah motor. Ini baru balapan kedua kami. Kami harus terbiasa dengan motornya. Kami harus mengerti. Tapi kami memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, terang Rins. Soal konflik Marc Marquez vs Francisco Bagnaia, Max Biaggi bilang begini. Ex-pembalap MotoGP, Max Biaggi ikut angkat bicara terkait konflik siapa yang salah antara Marc Marquez dan Francisco Bagnaia dalam insiden MotoGP Portugal 2024 lalu. Francisco Bagnaia dan Marc Marquez diketahui mengalami insiden tak menyenangkan di MotoGP Portugal 2024. Dua pembalap yang sama-sama menggunakan motor Ducati hanya tapi beda edisi itu mengalami insiden crash. Kedua terlibat kontak saat saling menyalip hingga akhirnya motor mereka sama-sama rubuh, padahal 3 lap lagi tersisa untuk finish. Insiden itu membuat Bagnaia gagal finish, sementara Marc Marquez tetap melanjutkan balapan tapi finish di posisi yang membuatnya tak mendapatkan poin. Usai balapan terjadi, baik Marc Marquez maupun Bagnaia memiliki pembelaannya masing-masing. Hal ini pun lantas ikut membuat berbagai pendapat muncul, terkait siapa sebenarnya yang salah dalam insiden tersebut. Salah satu pendapat keluar dari mantan rival Valentino Rossi, Max Biaggi. Menurut Biaggi, baik Marquez maupun Bagnaia bertanggung jawab masing-masing 50% pada kecelakaan tersebut. Biaggi berpendapat bahwa Bagnaia hanya terjebak dalam situasi yang salah saat itu. Pendapat saya adalah bahwa itu adalah kecelakaan balap dan tidak ada unsur kesengajaan, baik dari satu pihak maupun pihak lain, kata legenda MotoGP Biaggi kepada Sky. Marc berusaha menyalip di tikungan kiri dan mengejutkan Pecco yang, menurut saya, sudah tepat untuk menyalip karena siapapun akan melakukannya untuk kembali ke depan. Tapi mungkin dia tidak menyangka Marquez akan kembali secepat itu, yang hanya bisa dilakukannya. Bagnaia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, sayangnya mereka berdua terjatuh dan ini memalukan untuk peringkat. Tetapi saya akan mengatakan bahwa ada tanggung jawab 50-50, terang Biaggi. Zarco sebut, Marquez di Ducati bagai serigala di kandang ayam, begini maksudnya. Pabrikan Ducati telah mendominasi MotoGP dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka berhasil menjadi juara dunia pada 2022 dan 2023, juga memenangkan banyak balapan dengan banyak pembalap berbeda.
Motor Bologna setidaknya telah memenangkan 26 dari 32 balapan terakhir, dan 17 dari 21 balapan sprint terakhir yang digelar. Ini adalah angka yang luar biasa dengan performa kompetitif dari kedelapan pembalap mereka. Apalagi di tahun 2024 ini mereka kedatangan dua pembalap baru, Marc Marquez dan Franco Morbidelli. Walau belum menang, namun keduanya patut diwaspadai, terutama Marquez. Tapi apakah potensi pertikaian dapat menimbulkan masalah? Marquez telah bertabrakan dengan pembalap pabrikan Ducati, Francisco Bagnaia di seri kedua, mereka bertarung sengit memperebutkan posisi kelima, namun berakhir tanpa poin. Apakah Marc terlalu sering mundur, mengacu pada menutup lintasan dalam manuver? Apakah Pecco terlalu percaya diri, dalam mencoba mengembalikan menyalip ke Marc, kata pembalap satelit LCR Honda Castrol, Johan Zarco bertanya pada dirinya sendiri tentang insiden Portimao seperti dimuat motorsport.com. Selalu ada sedikit kesalahan pada mereka berdua, antara yang bertahan dan yang terlalu percaya diri, jelas Zarco menambahkan. Namun menurut Zarco, performa Marquez dapat segera menimbulkan masalah bagi pabrikan. Marquez belum sepenuhnya beradaptasi dengan Ducati, namun ia sudah bertarung dengan pembalap terbaik pabrikan Ducati. Zarco menilai ini bisa dengan cepat mengubah keseimbangan kekuatan secara internal. Ini akan menjadi musim yang sangat menarik, kata Zarco di Canal Plus France. Saya pikir Marc Marquez di Ducati adalah serigala di kandang ayam. Pecco sangat tenang, tapi Marc menyebalkan, jadi ini akan sangat menarik. Dan bagi Ducati, citra Marc Marquez juga sangat besar, seru Zarco menjelaskan pandangannya. Zarco juga yakin Marquez berambisi memenangkan gelar lagi, walau selalu merendah. Saya pikir Marquez memiliki dorongan sedemikian rupa sehingga dia akan memenangkan balapan, dan di kepalanya dia ingin bermain untuk gelar, dia ingin mengejar Valentino Rossi dalam jumlah gelar, demikian Zarco. Musim 2024 baru berjalan 2 seri dan masih banyak pembalap top yang berpeluang menjadi juara dunia. Harapan rasional bos Repsol Honda, gacor setelah jeda paruh musim MotoGP 2024. Sebuah harapan dipanjatkan bos Repsol Honda, Alberto Puig soal performa timnya di MotoGP 2024. 2 seri balapan sudah mentas pada musim ini. Namun, hilal performa membaik Repsol Honda masih belum juga terlihat. Di balapan utama Qatar, posisi terbaik mereka adalah ke-13 yang diamankan Joan Mir. 2 joki mereka juga tidak bisa menembus 10 besar pada seri Portugal. Alberto Puig menegaskan bahwa timnya masih belum dalam kondisi yang baik. Apalagi jika yang dijadikan acuan adalah posisi pada klasemen sementara. Pada akhirnya, dia hanya berjanji untuk terus berusaha. Kami masih belum ada di sana jika melihat klasemen, terangnya, dilansir juara.net dari motosan.es. Tetapi, kami sedang proses ke sana. Tentu saat ini kami ingin lebih depan lagi. Kendati demikian, seperti inilah adanya. Kami akan terus berusaha, tambah Puig. Si bos Honda lantas menyampaikan harapan rasionalnya. Dia menginginkan timnya bisa menemukan progres pada paruh kedua musim 2024. Itulah yang bisa saya katakan, bebernya. Kami sedang dalam misi dan kami punya tujuan. Orang-orang tahu betul siapa Honda. Kami takkan berhenti sampai mendapatkannya. Dengan bantuan konsesi, saya pikir kami akan maju ke depan setelah jeda musim panas. Mari kita berharap kami bisa menemukan progres di paruh musim kedua. Itu adalah harapan kami. Dan harapan tersebut cukup rasional, tutup Puig.